Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Hasna Faiza AR SPD M.Hum yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Hayatul Zahara dengan NIM 230013 sebagai moderator. Lalu ada rekan saya Givela Gemila Putri dengan NIM 230010 sebagai pemateri. Lalu ada Gina Fadila Khairunisa dengan NIM 230011 sebagai pemateri. Lalu ada Hanifah Salsabila dengan NIM 230012 sebagai pemateri. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang teks akademik dan teks non-akademik. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu memahami konteks teks akademik dan ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang ditulis secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar, yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, yang disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya Givela Gemila Putri dengan NIM 230010 dari kelas D3A. Ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Teks akademik yang pertama yaitu ciri-cirinya bersifat sederhana dan tidak dilebih-lebihkan. Maksudnya teks akademik ini bersifat sederhana sehingga tidak ada kata-kata yang dilebih-lebihkan. Yang kedua yaitu tata urutannya tersusun secara sistematis. Maksudnya tata urutan dari teks akademik ini urutannya tersusun secara teratur sehingga tersusun dengan baik. Yang ketiga yaitu bahasanya lugas dan mudah dimengerti. Tujuannya yaitu agar pembaca mudah memahami apa yang dimaksud dari teks akademik ini. Yang ketiga yaitu bersifat objektif. Maksudnya teks akademik ini didasarkan oleh data dan fakta sehingga bukan opini dari pribadi atau orang lain. Jadi teks akademik ini bersifat objektif yang didasarkan dengan fakta dan data. Yang kelima yaitu isinya memberitahu bermacam-macam informasi. Selanjutnya yaitu teks non-akademik. Yang pertama yaitu bersifat mengajak. Maksudnya kata-kata pada teks akademik ini dipilih semenarik mungkin sehingga seseorang atau orang lain tertarik untuk membaca teks akademik. Yang kedua yaitu bersifat subjektif, maksudnya teks akademik biasanya berisi asumsi atau pendapat pribadi. Yang ketiga yaitu tidak ada bukti penuntut. Maksudnya yaitu teks akademik ini tidak berdasarkan dari data dan fakta. Yang keempat yaitu pemilihan bahasa tergantung konteks dan pembaca yang dituju. Maksudnya pemilihan bahasa pada teks akademik ini disesuaikan dengan pembaca, minat pembaca sehingga seseorang lain tertarik untuk membaca teks akademik. Perkenalkan, nama saya Hanifah Salsabila dengan NIM 230012 dengan nomor urut 11. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai tentang konteks teks akademik. Seperti yang dapat kita lihat di atas, ada 3 poin utama mengenai konteks teks akademik. Poin yang pertama yaitu teks akademik berupa ulasan, buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan laporan praktikum. Poin yang kedua bersifat ilmiah berupa pengetahuan dan teoritas, serta tanpa arti praktis secara langsung. Poin yang ketiga yaitu teks akademik disebut juga dengan teks ilmiah yang berbeda dengan teks non-akademik. Terdapat penanda-penanda tertentu yang membedakannya. Konteks teks akademik merujuk pada situasi atau latar belakang yang mempengaruhi penulisan dan pemahaman teks tersebut. Beberapa aspek penting dari konteks teks akademik adalah yang pertama yaitu ada konteks penulis, yang kedua ada konteks pembaca, yang ketiga ada konteks institusi, yang keempat konteks disiplin ilmu, yang kelima konteks tujuan, yang keenam konteks sosial dan budaya. Jadi, konteks teks akademik mencakup elemen-elemen yang memengaruhi cara teks ditulis, dibaca, dan diinterpretasikan. Perkenalkan, nama saya Gina Fadila Khairunisa dengan NIM 230011. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Yang pertama, teks akademik.
Biasanya sumber informasi dari teks akademik itu diproduksi oleh peneliti dan akademis dengan tujuan menyebarkan penemuan hasil penelitian mereka pada pakar dan akademis lainnya. Sumber ini biasanya dapat ditemukan pada jurnal ilmiah, makalah konferensi, atau buku akademik lainnya, dan memiliki proses review pakar untuk menjaga kualitas dan keandalannya. Lalu selanjutnya ada teks non-akademik. Sumber non-akademik dapat ditemui pada media massa seperti blog atau artikel populer. Sumber ini lebih berfokus untuk menghibur, menginformasikan, atau meyakinkan pembaca daripada menyebarkan pengetahuan ilmiah dan temuan ilmiah. Biasanya sumber non-akademik dapat mencakup berita, artikel opini, atau buku non-fiksi yang ditulis lebih santai dan ringan. Selanjutnya, struktur kalimat pada teks akademik ini cenderung sederhana, karena teks akademik disusun sejelas mungkin sehingga mudah dipahami, sedangkan struktur kalimat pada teks non-akademik itu cenderung lebih rumit. Selanjutnya ada informasi. Informasi yang ada pada teks akademik itu bersifat padat, karena teks akademik bertujuan untuk mengedukasi pembacanya dengan informasi, sedangkan informasi pada teks non-akademik itu tidak padat informasi. Lalu selanjutnya ada genre. Biasanya teks akademik itu tergolong dalam genre faktual, sedangkan teks non-akademik itu masuk dalam genre fiksional. Terlihat dari isi teks akademik yang berisi fakta, sementara isi dari teks non-akademik itu biasanya berisi karangan fiksi.